baginda Rasul mewajibkan zakatul fitr. Apa alasan diwajibkan? Alasan diwajibkan, kata baginda Rasul, tuhratan lis-sha'im minal laghwi war rafas. Kenapa diwajibkan zakatul fitr? Untuk menyucikan orang yang berpuasa itu minal laghwi, dari kelalaian dan hal-hal yang tidak bermanfaat, dari dosa-dosa kita. Ketika kita membayar zakatul fitr, artinya kita sudah membebaskan diri kita itu dari dosa-dosa yang kita lakukan dalam kondisi kita berpuasa. Ini yang paling kita butuh. Kemudian alasan yang kedua, kata baginda, wa tu'matan lil masakin, dan jadi makanan untuk fakir miskin. Jadi makanan untuk fakir miskin. Coba lihat, alasannya menyucikan kita, jadi makanan untuk mereka. Bukan jadi pakaian, bukan jadi sewa rumah, bukan jadi ini, bukan jadi kendaraan, bukan jadi ini untuk SPP anak, untuk ini, untuk itu. Itu bukan itu tujuannya. Tujuannya wa tu'matun lil masakin, dan jadi makanan bagi mereka fakir miskin. Jadi kita lihat dulu maslahat untuk kita kalau kita membayar syak. Kalau untuk fakir miskin, Allah lebih tahu tentang apa yang Allah syariatkan. Kita memberikan beras, kalau mereka butuh uang dari beras itu, punya banyak beras di rumah. Tiba-tiba kemarin kami membagi sembako amanah kaum muslimin. Ada satu yang saya berikan, kita berikan beras, satu karung. Tiba-tiba beliau mengatakan, Ustaz, saya di rumah banyak sekali beras. Banyak sekali beras. Saya bilang, jual. Saya amanah kaum muslimin, beras ini yang harus saya salurkan. Saya harus menyalurkan itu, tidak bisa saya salurkan uang. Tiba-tiba Anda mengatakan, saya di rumah alhamdulillah dapat sembako dari beberapa pihak lain, akhirnya beras di rumah banyak, jual. Syariat Allah seperti ini. Tapi kalau Anda butuh uang dari beras, silakan jual. Jadi kemaslahatan kita sudah kita tunaikan dengan kita mengikuti syariat Allah. Kemaslahatan fakir miskin itu yang lebih tahu apa maslahat untuknya. Ini dijadikan tetap beras atau dijadikan sebagai uang, silahkan. Maka ada satu perkataan para ulama yang menarik saya itu, ada satu pandangan para ulama ketika beliau ditanyakan tentang membayar uang tunai untuk zakatul fitr. Beliau mengatakan, alasannya apa? Alasannya itu lebih bermanfaat untuk fakir miskin. Kalau karena rasa kasihanmu kepada fakir miskin, kata beliau, jangan cukupkan cuma dengan satu sak. Kasih satu sak, tambah dinar, tambah dirham. Keluar dari pandangan khilafiyah, perselisihan para ulama, dan Anda tetap mengikuti sunnah baginda Rasul. Yang lebihnya itu bukan zakatul fitr, sudah jadi sedekah Anda di bulan suci Ramadan. Jadi kalau ngotot sekali harus uang tunai, kasih satu sak tambah uang tunai, karena memang alasan Anda mencintai fakir miskin. Maka kita dapatkan dari ini, bukan betul-betul itu sebagai alasan. Kita cuma beralasan. Karena hadisnya baginda Rasul mengatakan jelas sekali, tuhratan lis-sha'im minal lagwi war rafas wa tu'matan lil masakin, dan jadi makanan untuk fakir miskin. Sedangkan pandangan yang tadi yang mengatakan supaya mereka kaya di hari raya, itu hadisnya lemah sekali. Para ulama mengatakan kalaupun maknanya itu sahih, maksud kaya itu kaya dari meminta makanan pokok. Karena dengan satu sak itu tidak membuat orang kaya. Jangan Anda berpikir kalau satu sak kalau kita uangkan berapa puluh ribu, itu jadi orang kaya setelah mendapatkan zakat fitrah Anda. Tidak. Jadi kaya itu yang dimaksud oleh baginda Rasul, kaya dia tidak punya kebutuhan untuk memenuhi makanannya. Ada yang bertanya, boleh tidak karena ini tu'matan lil masakin, apa cukup beras kita berikan? Kenapa tidak kita tambah daging sedikit, kita tambah ikan, kita tambah itu? Ini perbedaan zakatul fitr dengan fidyah puasa. Jadi coba lihat ayatnya nanti ke dalam Al-Baqarah 185, itu fidyah puasa. It'am, fidyah puasa itu memberikan makan. Kalau zakatul fitr satu sak bahan pokok makanan.
Kalau memberikan makan, anda tidak mungkin cuma memberikan makan nasi. Jadi kalau fidyah puasa itu satu makanan yang lengkap. Jangan cuma diberikan satu piring nasi, enggak cukup. Itu memberikan makan. Tapi kalau untuk zakatul fitr itu satu dari makanan pokok. Kalau anda ingin memberikan daging lebih, itu sedekah anda, dan itu bukan zakatul fitr. Itu bukan zakatul fitr, sedekah. Silahkan anda berikan lebih, boleh. Tapi hukumnya bukan zakatul fitr. Rasul kemudian mengatakan, faman addaha, siapa yang menunaikan qabla salah fahiya zakatun maqbulah. Siapa yang menunaikan zakatul fitr sebelum salat Aid, maka dia zakat yang diterima. Dalam satu hadis riwayat Imam Bukhari, hadis Abu Hurairah, baginda Rasul mengatakan zakatul fitr min Ramadan. Zakatul fitr yang disyariatkan dari bulan Ramadan. Maka madhab jumhur para ulama, anda boleh membayar zakatul fitr dari awal Ramadan pertama. Boleh dari awal Ramadan pertama. Madhab jumhur para ulama itu dikuatkan dengan hadis Imam Bukhari. Tapi dengan catatan bukan dari awal terbitnya hilal Ramadan, tapi dari awal kita berpuasa. Karena alasan zakatul fitr alasannya dua, anda puasa dan anda berbuka, maka dinamakan zakatul fitr. Kalau anda membayar terbit hilal Ramadan, tiba-tiba membayar zakatul fitr, itu tidak diterima. Karena alasan puasa, anda belum berpuasa. Tapi kalau hari pertama puasa, kita sedang berpuasa, kita membayar zakatul fitr, itu madhab jumhur para ulama diterima. Karena anda sudah mengumpulkan dua alasan, berpuasa dan berbuka. Madhab Imam Ahmad tidak dibolehkan membayar zakatul fitr kecuali 1 atau 2 hari, paling maksimalnya 2 hari sebelum Aidul Fitr. Karena hadisnya demikian. Rasul mengatakan faman addaha qabla shalah fa hiya zakatun maqbulah. Siapa yang menunaikan zakat fitr ini sebelum salat Id, maka itu zakat yang diterima oleh Allah. Wa man addaha ba'da shalah fa hiya sadaqatun minas sadaqat. Dan siapa yang menunaikan setelah salat Id, maka itu bukan zakatul fitr, tapi itu sedekah dari sedekah yang kita berikan. Itu bukan zakatul fitr. Artinya ada waktunya. Jumhur mengatakan boleh dari awal puasa Ramadan, bukan dari awal Ramadan masuknya hilal Ramadan, tapi dari awal puasa Ramadan. Imam Ahmad mengatakan boleh dengan maksimal waktu pembolehannya itu sesuai pengamalan para sahabat. Karena dalam hadis Imam Bukhari disebut wa kanu yu'tunaha qabla al-'id bi yaumin aw yaumin. Para sahabat di zaman baginda Rasul menunaikan zakatul fitr itu sebelum hari raya Idul Fitr 1 atau 2 hari. Itu amalan para sahabat. Jumhur para ulama memahami itu bukan batasan hari. Itu cuma praktek yang mereka lakukan, tidak menunjukkan harus demikian. Apalagi hadisnya riwayat Imam Bukhari, zakatul fitr min Ramadan, dari bulan suci Ramadan. Tapi untuk lebih keselamatan, anda keluar dari khilaf para ulama, bayar 1 atau 2 hari sebelum hari raya. Kalau anda bayar hari ini, sepatutnya pihak amil yang melakukan pembagian, mereka membaginya itu 1 atau 2 hari ataupun menjelang Idul Fitr. Jadi transaksi kita saya berikan kepada pihak masjid yang mengurus zakatul fitr ini, transaksi itu cuma transaksi perwakilan, wakalah. Seolah-olah saya mewakilkan anda untuk membayar, anda belum membayar. Kapan itu dibayar? Ketika sudah diserahkan kepada fakir miskin. Ini ada pembahasan lain di sini, karena berkaitan dengan zakatul fitr. Zakat itu masuk ke dalam bagian dari sedekah. Sedekah itu sama berhukum seperti hukum hadiah. Jadi transaksinya itu akadnya dari satu arah. Coba kita pahami ini. Akadnya satu arah. Beda dengan nikah. Akadnya 2 arah. Kalau anda tidak menerima, artinya tidak sah nikahnya. Tapi kalau hadiah, anda tidak menerima, hadiah tetap hadiah. Sedekah, saya berikan sedekah, dia tidak menerima, itu tetap sedekah. Tidak ada hukum yang mengatakan itu kalau dia tidak menerima, sedekahnya bukan sedekah.
Karena sedekah dan hadiah itu zakatnya satu arah. Maka dalam kitabnya Imam As-Sayuti, salah satu ulama sangat populer dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, beliau punya kitab sangat menakjubkan. Nama kitabnya Al-Ashbah wan Nadhair. Beliau membuat berbagai macam bentuk akad dan transaksi dalam Islam. Ada yang akad satu arah, ada akad dua arah. Harus kita ijab kabul, tidak harus kita ijab kabul, apa yang harus kita ijab tanpa kabul ataupun kabul tanpa ijab. Poin yang pertama beliau sebutkan dalam kitabnya itu akad-akad yang tanpa ijab kabul. Beliau memberikan contoh, ini madhabnya Syafi'i yang mu'tamad. Beliau mengatakan contohnya seperti hadiah dan seperti sedekah zakat. Itu tanpa ijab kabul, enggak perlu terlalu berlebihan. Dan jangan anda bid'ahkan yang melakukan, itu bukan ranah ibadah. Jadi enggak perlu ijab kabul, saya terima, saya bayar zakat dari sekian orang lillahi ta'ala, saya terima zakatnya sekian untuk sekian. Ini transaksi satu arah, tidak mesti harus anda ijab kabul. Syaratnya cuma dua, an-niyah wa tamlik. Anda punya niat membayar zakat, anda sudah memberikan, yang anda berikan ini jadi milik orang lain. Kalau punya dua syarat ini, sudah sah zakatnya. Madhab Syafi'iyah pun yang mu'tamad tidak mengatakan harus ijab kabul. Ini transaksi satu arah. Sama seperti anda memberikan hadiah, anda tidak ijab kabul. Dalam sedekah anda juga tidak ijab kabul. Maka Rasul mengatakan siapa yang memberikan, menunaikan sebelum hari raya Aidul Fitr, sebelum salat Aidul Fitr, fahiya zakatun maqbulah, maka zakatnya diterima. Tapi siapa memberikan setelah itu, maka itu sedekah dari sedekah, bukan zakatul fitr.